Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan kita pada hari ini adalah berharga di mata Tuhan. Dalam Alkitab, banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Saudara tahu bahwa kita, saya, saudara itu hidupnya berharga di mata Tuhan. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Namun kali ini saya hanya mengutip beberapa ayat saja yang menunjukkan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Ada dua bukti yang jelas yang membuktikan, yang menunjukkan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Yang pertama adalah pada proses penciptaan, yang kedua adalah pada proses penebusan. Ayat yang mendukung bahwa kita ini berharga di mata Tuhan dalam proses penciptaan yaitu terdapat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 28 sampai 28 yang bunyi demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oh, luar biasa. Ayat ini jelas membuktikan, dari bacaan ayat ini membuktikan bahwa kita ini benar-benar berharga di mata Tuhan. Yang pertama, sebelum Allah menciptakan manusia, sebelum Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah telah mempersiapkan seluruh kebutuhan manusia. Jadi seluruh kebutuhan manusia telah dipenuhi oleh Allah. Bagaimana tidak? Enak sudah kasih ciptaan Tuhan ini. Oh, luar biasa. Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan mengetahui apa yang menjadi keperluan kita. Kita tidak perlu takut. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak akan pernah kekurangan. Karena kita berharga di mata Tuhan. Yang berikutnya saya kasih. Kita ini manusia. Ciptaan yang mulia, ciptaan yang agung, ciptaan yang spesial, ciptaan yang istimewa. Bagaimana tidak? Ketika Allah menciptakan isi dunia ini, Dia hanya berfirman, jadilah terang, maka jadilah terang. Jadilah cakrawala, maka jadilah cakrawala. Jadilah terang dan bulan. Oh, semua dengan firman semua jadi. Bagaimana? Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia tidak hanya dengan firman-Nya, Dia tidak hanya dengan kata-kata, tapi Allah itu sendiri. Allah yang maha kuasa, pencipta langit, bumi serta isinya itu. Dia turun tangan, mengambil itu bongkahan tanah. Dia kemudian membentuk
manusia. Dan ketika sudah terbentuk bongkang tanah itu sebagai manusia, maka dia hembuskannya nafas Allah. Terciptalah manusia. Oh, luar biasa bukan? Jadi manusia tercipta karena hembusan nafas daripada Allah. Manusia hidup karena hembusan nafas daripada Allah. Jadi ketika Allah menghembuskan nafasnya, terjadi peristiwa yang ajaib. Bongkahan tanah yang dibentuk manusia itu, terjadilah manusia daging ini. Terciptalah yang namanya kaki manusia, terciptalah yang namanya tangan manusia, terciptalah yang namanya kepala manusia, terciptalah hidung, terciptalah mulut, terciptalah mata, seluruhnya karena hembusan nafas daripada Allah itu sendiri. Oh, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Makanya itu kita disebut ciptaan Allah yang berharga. Ciptaan Allah yang luar biasa. Berikutnya saudara kasih. Bagaimana Allah itu luar biasa perhatiannya kepada manusia. Allah menciptakan manusia segambar dengan rupa Allah. Allah menciptakan manusia segambar dengan sang pencipta itu sendiri. Pencipta itu sendiri. Allah menciptakan manusia. Ketika Allah mengembuskan nafasnya ke manusia, maka Allah bertahta dalam kehidupan manusia. Allah hidup dalam kehidupan manusia. Pola pikir Allah ada dalam manusia. Cara pandang Allah ada dalam manusia. Dan intelektual Allah ada dalam manusia. Sehingga tidak heran jika Adam bisa menamakan berjuta-juta binatang yang ada di dunia ini. Baik yang di dasar laut, di darat ataupun di udara. Tidak ada yang salah. Yang namanya gajah itu pasti belalainya panjang, badannya besar. Yang namanya semut pasti kecil. Tidak ada yang salah. Adam juga bisa menamakan semua seluruh isi bumi yang namanya tumbuh-tumbuhan. Adam, karena Allah ada dalam kehidupan Adam, maka Adam bisa menamakan seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini. Berapa jenis juta tumbuhan ada di bumi ini. Adam yang menamakan. Bagaimana Adam bisa menamakan? Itu karena Allah sendiri yang menamakan. Oh, luar biasa bukan? Oh, luar biasa saudara kasih. Kita mesti bangga memiliki Allah yang demikian dahsyatnya. Saudara kasih. Berikutnya apa? Setelah Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan isi dunia ini. Kemudian apa yang dilakukan oleh Allah? Allah akhirnya memberikan kuasa kepada manusia untuk mengolah isi bumi yang diciptakan oleh Allah itu sendiri. Luar biasa. Itu bukti pertama, yaitu dalam proses penciptaannya. Bukti yang kedua adalah proses penebusannya. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah tidak rela manusia mati.
Allah tidak rela manusia binasa. Allah tidak rela manusia masuk dalam neraka. Allah tidak rela. Makanya Allah sendiri turun ke dunia, menjelma menjadi manusia. Dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan ciptaan yang mulia ini, ciptaan yang teragung ini. Yang kasih. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah bukti bahwa manusia berharga di mata Tuhan. Kalau kita melihat perlakuan Allah seperti sedemikian ini, jelas kita percaya dan yakin bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Tapi serangkasih di lain pihak, kalau kita perhatikan sekeliling kita, kita perhatikan kejadian-kejadian yang terjadi dan kejadian yang juga kita alami, apakah ini juga membuktikan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan? Saudara bisa bayangkan, 12 murid Tuhan Yesus, 12 murid yang Tuhan Yesus kasih itu, yang setiap hari bersama-sama dengan Tuhan, bagaimana proses kematiannya? Mereka proses kematiannya sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan, sangat menderita. Bagaimana tidak? Ada yang dipenggal, ada yang dipancung, ada yang ditombak, ada yang diturunkan dari ketinggian tinggi sehingga jatuh mati, ada yang diseret dengan kuda. Dan sering kasih, bagaimana dengan Yohanes? Yohanes digoreng, direbus, tapi dia tidak mati, dan dibuang ke Patmos. Di sana dia mati. Bagaimana dengan Paulus? Paulus dipenggal kepalanya. Bagaimana dengan Petrus? Petrus disalib terbalik. Apakah itu membuktikan bahwa manusia itu berharga di mata Tuhan? Belum lagi kalau kita lihat, kita ingat cerita daripada Stefanus. Stefanus matinya bagaimana? Stefanus matinya dirajam dengan batu sehingga mati. Kemudian saudara ingat, 6 juta bangsa Yahudi dibinasakan oleh Hitler. Masih ingat tentang kelahiran Tuhan Yesus? Bagaimana Herodes membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Mereka semua dibinasakan, dibunuh. Nah, apakah ini membuktikan hidup ini berharga di mata Tuhan? Yang menjadi pertanyaan, ketika peristiwa itu terjadi, ketika kejadian itu terjadi, di manakah Allah? Di manakah Tuhan? Apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan mengetahui? Apakah Tuhan mengerti? Jelas Tuhan ada. Tuhan tahu. Tuhan hadir. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir. Ketika para orang Majus datang menyembah Yesus, datang menyembah bayi Yesus, dan ketika dia mau pulang, maka Allah sendiri memperingatkan kepada orang-orang Majus itu melalui malaikatnya.
katakan, kau harus lewat jalan lain supaya tidak bertemu dengan Herodes. Allah memperingatkan itu. Dan ketika Herodes mau membunuh anak-anak umur 2 tahun ke bawah, Allah juga memperingatkan kepada Yusuf dan Maria melalui malaikatnya supaya dia menyingkir dari tanah Mesir. Ini jelas membuktikan bahwa Allah tahu, Allah hadir. Jadi ketika detik-detik murid-murid Tuhan Yesus akan dibunuh, Allah tahu dan Allah hadir. Ketika Yohanes digoreng, direbus, Allah tahu, Allah hadir. Ketika Paulus dipenggal kepalanya, Allah tahu dan Allah hadir. Ketika Petrus disalib, terbalik, Allah tahu dan Allah hadir. Dan Allah juga hadir ketika saya menjerit-jerit, ketika saya berdoa, ketika saya mohon pertolongan Tuhan supaya anak saya sembuh, anak saya diselamatkan. Allah juga hadir. Allah juga tahu ketika istri saya dalam keadaan sekarat, dalam koma, Allah juga tahu, Allah juga hadir. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Allah diam? Mengapa Allah tidak melakukan tindakan apa-apa? Seakan-akan Allah mengabaikan kita. Seakan-akan kita ini bukan ciptaan yang berharga, bukan ciptaan yang mulia, bukan ciptaan yang spesial. Untuk menjawab pertanyaan ini, saudara kasih, mari kita belajar kepada tiga tokoh Alkitab yang terkenal, yang kita semua tentu tahu siapa itu dia. Yang pertama adalah Nuh, yang kedua adalah Musa, dan yang ketiga adalah Abraham. Ketika Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membangun bahtera di atas gunung, Nuh tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukul laut Tiberia dengan tongkatnya, Musa tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anak yang tunggal itu, Abraham tidak tahu apa yang terjadi. Yang dia lakukan oleh ketiga tokoh Nuh, Musa, dan Abraham hanya mengikuti perintah Tuhan, hanya menuruti perintah Tuhan. Ketika Nuh memenuhi perintah Tuhan, ketika dia sudah menyelesaikan pembangunan kapalnya, bahteranya di atas gunung, dan apa yang terjadi? Air bah turun ke dunia dan menenggelamkan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Dan yang selamat hanya keluarga Nuh. Keluarga Nuh diselamatkan karena Nuh menuruti perintah Allah. Demikian pula dengan Musa. Ketika Musa menuruti perintah Allah, memukul laut Tiberia dengan tongkatnya, maka laut itu terbelah menjadi 2, dan Musa beserta orang-orang Israel bisa berjalan menyeberang kali, menyeberang laut itu dan selamat. Sementara orang-orang Mesir, serdadu-serdadu Mesir, tentara-tentara Mesir, semua mati tenggelam. Musa menuruti perintah Allah, makanya dia diselamatkan beserta orang-orang Israel.
Kemudian ketika Abraham menuruti perintah Allah untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal itu. Ketika Abraham mau memenggal kepala daripada anaknya itu, maka Allah melawat berkata kepada Abraham, 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 engkau adalah bapa orang percaya. Karena engkau menuruti apa yang menjadi perintah Allah. Ketika Abraham menuruti perintah Allah, maka dia mencapai puncak yang tertinggi, menjadi bapa orang beriman. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan, dan doa kita tidak dijawab oleh Tuhan sesuai dengan permintaan kita. Kita seringkali berdoa, Tuhan beri aku pekerjaan. Tetapi ternyata pekerjaan itu belum juga datang. Tuhan, tolong anakku yang sakit. Kita berdoa, minta tolong supaya anak kita disembuhkan. Ternyata tidak disembuhkan. Tuhan, kita mohon pertolongan dari Tuhan. Doa seharian, semalaman, bertahun-tahun bahkan. Tuhan tidak menolong, tidak mengabulkan doa kita seperti yang kita inginkan. Allah berdaulat atas hidup manusia. Tidak ada satupun yang dapat mengubah kedaulatan Allah. Setiap detak jantung kita, setiap jengkal kaki kita, itu ada di genggaman Allah. Itu ada di rencana Allah. Yang pasti kita tahu, percaya bahwa rencana Allah itu terbaik untuk kita. Yang kasih. Kalau saya mau komplain dengan Tuhan, bisa enggak? Sering kasih, kalau saya ingat-ingat bagaimana peristiwa yang menghadapi dalam rumah tangga saya. Kalau anak saya yang pertama umur 17 tahun, saya sudah berdoa kepada Tuhan supaya disembuhkan dari penyakitnya, tumor kelenjar limpa. Tapi ternyata Tuhan tidak mengabulkannya, sehingga anak saya yang pertama meninggal. Kemudian anak yang kedua dalam kecelakaan, saya pun juga mohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan anak saya yang kedua ini. Tapi ternyata doa saya juga tidak Tuhan kabulkan. Permintaan saya Tuhan tidak kabulkan. Akhirnya anak saya yang kedua meninggal. Sudah 13 tahun saya berdoa, istri saya berdoa, anak-anak saya berdoa, seluruh hamba-hamba Tuhan, beribu-ribu jemaat berdoa untuk kesembuhan istri saya. Tapi ternyata Tuhan juga ambil. Boleh enggak? Boleh tidak saya komplain dengan Tuhan? Boleh enggak saya protes dengan Tuhan? Mungkin menurut pendapat saudara, tidak boleh. Tidak boleh kita protes. Tidak boleh kita komplain sama Tuhan. Tapi maaf sering kasih, menurut pendapat saya boleh sekali waktu saya boleh komplain sama Tuhan. Sekali waktu saya boleh protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Engkau tidak mendengarkan doa saya. Engkau tidak mengabulkan doa saya. Engkau tidak mengabulkan permintaan saya. Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Terima kasih. Kalau saudara punya anak 2,
Yang satu, anaknya itu penurut sekali. Kalau saudara perintahkan ke sana, langsung dia nuruti perintah bapaknya. Kalau saudara perintah ke situ, dia pun ke situ. Tidak pernah menolak perintah orang tuanya. Terus dia melakukan perintah orang tuanya. Tidak ada ekspresi sama sekali seperti robot. Disuruh apa saja mau. Disuruh apa saja mau. Mungkin disuruh masuk jurang pun juga mau. Seperti robot ini. Tidak ada ekspresi sama sekali. Nah, sementara anak yang kedua itu sekali-kali membantah, komplain dengan orang tuanya. Sekali-sekali dia tidak mau diperintah oleh orang tuanya. Tetapi ketika dia sadar bahwa apa yang dia lakukan adalah salah, akhirnya anak ini mendekati bapaknya. Anak ini memeluk bapaknya. Anak ini mencium bapaknya. Anak ini minta maaf bapaknya. Nah, kalau seperti ini, anak yang mana yang saudara pilih? Pasti anak yang kedua. Demikian pula Bapa yang di surga. Bapa tahu manusia dalam keadaan dosa. Sekali-sekali manusia pasti jatuh dalam dosa. Tapi Allah yang kita sembah, Allah yang mengasihi kita. Dia peduli akan anak-anaknya. Dia tidak pernah tinggalkan anaknya. Dia selalu mengasihi anaknya. Saudara pasti teringat akan cerita daripada anak bungsu. Jelas anak bungsu ini menyakiti bapaknya. Anak bungsu ini melukai hati bapaknya. Dia tinggalkan bapaknya. Dia pergi berfoya-foya, melakukan kejahatan, melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika anak ini bertobat, dia berbalik kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Ketika ada ketahuan bapaknya, apa yang ekspresi bapaknya lakukan? Dia lari dan anak itu pun lari. Ketemu dan dipeluk ini anak. Dan setelah itu sampai di rumah, dibikinlah pesta. Karena anak bungsu kembali ke bapaknya. Demikian pula kita semuanya. Bapaknya tahu anak bungsu ini berharga di mata bapaknya. Demikian pula kita. Sekali waktu kita pasti melakukan kesalahan, perbuatan dosa. Tapi kita ini diciptakan oleh Allah spesial. Kita berharga di mata Allah. Kita patut mengucap syukur pada Tuhan kalau kita saat ini ada sebagaimana ada. Ini karena kemurahan Tuhan, karena kita berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini membuka mata pikiran kita, membuka hati kita, bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Apa yang kita khawatirkan, apa yang kita ragukan, Tuhan memberkati kita, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan tidak akan melupakan kita, karena kita ini berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan pada siang hari ini tidak saya perpanjang. Biarlah firman ini menjadikan kekuatan kita untuk menapak masa depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.